itu usahanya Pak. Sebelumnya? Punya apotek cuman bangkrut Pak. Oh. Nanti apotek jadi dagang goreng ayam. Wah itu Pak bertahan hidup. Nggak ada pilihan ya. Nggak ada. Apotek kenapa bangkrut? Dari manajemennya kurang. Manajemen. Artinya dari sisi culture, lingkungan, ini tuh dari keluarga berada dong tadinya. Tadinya Pak, cuman karena kan orang tua tuh dua-duanya udah meninggal, gitu. Terus ya ekonominya. Dulu bapak, ibu usahanya apa? Kalau ibu rumah tangga, bapak perawat. Edwin mulai Sekolah Pak. di Universitas Buana Perjuangan Karawang Pak, UBP. jurusan apa? Farmasi Pak. Oh, farmasi. Lulus lah. Lulus Pak. Makanya bisa buat apotek. Karena manajemennya ya mismanajemen akhirnya bangkrut, akhirnya jadi ayam goreng. Ayam goreng Pak. Punya anak. Satu-satunya itu. Satu-satunya. Umur berapa? Baru lahir Pak. Oh, melahirkan. Sebelumnya itu dokter pendampingnya siapa? Pertama mah ke rumah sakit Dewi Sri, cuman kan pakai biaya mahal gitu Pak. Akhirnya diperiksa nama ke puskesmas. Gratis. Gratis Pak. Di puskesmasnya ada alat itunya. Ada. Alat untuk melihat janin. Ada. Jadi ketahuannya tuh di RSUD juga ada ari-ari yang nutupin jalan lahir gitu. Jadi emang pendarahan bakal pasti lebih condong pendarahan gitu. Sehingga ditindak. Pendarahannya sudah di rumah. Pertama pendarahan di rumah. Dibawa ke RSUD usia kandungan 8 bulan. 8 bulan. Nah, di RSUD sekitar jam 1 malam ditindak. Tuh kata dokter yang jaga bilang ini kalau pendarahan lagi harus segera diterminasi. Kemudian dibawa ke ruang kelahiran. Belum, Pak. Jadi baru masuk ruang rawat inap dulu jam 5 subuh tuh. Masuk rawat inap baru ada pemeriksaan lagi dari dokter jaga juga bilang kondisi itu juga pendarahan lagi Pak. Terus dia konsul sama dokter penanggung jawabnya, spesialisnya. Akhirnya nunggu nggak ada kabar, jam 9 datang lagi, diperiksa lagi normal semua si janin tuh Pak. Yang mereka siapa yang jam 8? Dokter jaga juga. Oke, kata jam 9 periksa itu kata dokter umumnya kesimpulannya apa? Harus segera dilahirkan. Sama. Sudah 3 dokter. Dari mulai dokter malam yang terima, kemudian dokter yang pagi-pagi, sampai dokter yang jam 9. Semuanya merekomendasikan harus dilahirkan. Terus kejadian lagi jam 11 siang. Jam 11 siang tuh keluar darah sama keluar air ketuban, Pak. Nah, sampai jam 11 tuh belum dimasukin ke ruang. Belum. Akhirnya kan laporan, kata dokternya suruh laporan kan kalau misalkan terjadi pendarahan lagi. Akhirnya datanglah ke bidan, Bu, ini istri saya keluar darah lagi sama keluar air ketuban. Sabar atuh Pak, kan dioperasi. Oke. Itu jawabannya. Jadwal operasinya sudah ditentukan? Enggak, belum. Terus apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Nah, dari situ ada salah satu dokter lagi yang datang bilang suruh puasa. Oke, persiapan operasi. Oke. Suruh puasa. Dari itu udah nggak ada pemeriksaan lagi. Berarti kan penanganan operasi jalan dong? Jalan. Masuk ruang operasi. Setelah masuk ruang operasi, langsung dibawa anak Pak. Ada dokternya, kan istri di biusnya nggak total, jadi masih ngedengar. Dikasih tahu, Bu, ini anaknya beratnya 1.600. Oke, berarti sudah melahirkan. Udah melahirkan. Melahirkannya sesar apa? Sesar, Pak. Kemudian dibawa ke ruangan bayi. Kemudian melihat si anak udah pakai ini Pak, yang alat dimasukin, terus dikasih tahu, Pak, ini anaknya kritis, beratnya 1.200. Oke. Jadi kritis itu disebabkan karena anak itu beratnya sangat kecil. Iya, katanya. Akhirnya tindakan apa yang dilakukan? Cuman katanya dipasang alat bantu doang sebisa mungkin, terus nggak dimasukin ke ruangan inkubator. Dimasukin ruangan inkubator, cuman nggak dimasukin ke ruangan ICU bayi gitu Pak. Nah terus tidak dimasukkan ke situ. Terus Edwin udah ngajanin, udah paling ada 15 menit disuruh keluar lagi, katanya mau dilakuin tindakan. Nggak tahu ya Edwin tindakan apa gitu, suruh tanda tangan, tanda tangan dijelasin, tanda tangannya udah keluar. Terus sekitar jam 10.55 tuh dipanggil lagi bahwa anak tuh
meninggal dunia jam 10 malam. jam 10. Jadi dalam kerangka pemahaman Edwin adalah peristiwa ini terjadi karena keterlambatan penanganan. Ya itu Pak. Jadi berandai-andai ya, andai kata jam 12 itu sudah masuk ruang operasi, atau jam 11 sudah masuk ruang operasi, mungkin bayi itu tidak mengalami keterlambatan kelahiran. Iya. Sehingga ketika lahirnya dalam keadaan masih bugar bayi. Iya. Terus sama dari perlakuan pasca operasinya, sesudah operasinya juga. Dokternya sudah bilang, ini Pak nanti obatnya dikasihkan ke bidan. Setelah itu kalau misalkan istri kesakitan, langsung aja minta ke bidan, suruh disuntikin obatnya. Edwin kan ingat itu Pak, datang lagi lah istri kesakitan, udah lemas, sudah nahan sakit. Itu bilang, Bu ini istri saya kesakitan. Kata dokter kalau sakit suruh disuntikin. Bapak tahu jadwal obat nggak? Gitu teman-teman. Nah Bu ini istri saya kesakitan, kalau ibu nggak mau masukin saya bilang ke dokternya gitu. Akhirnya dia datang, dimasukin, cuma sambil marah-marah Pak. Oke, jadi ada aspek perlakuan dari tenaga medis yang Bapak tidak bisa menerimanya atas sikap-sikap yang tidak menunjukkan sikap profesionalisme, yaitu bersikap ramah terhadap pasien yang sedang mengalami trauma psikologi. Gemper kata orang Sunda, panik. Apa yang membuat Bapak marah? Demo sendiri, bawa mikrofonnya pinjam dari mana itu? Organisasi di kampus Pak. Organisasi apa? Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, anak HMI. HMI Pak. Waduh, pinjam ke anak-anak HMI. Minjem aing naik demo. Muhun Pak, eta gitu percayaan. Nu bener Bang, arek demo sorangan bener ieu mah. Geus neung teuli kan hate. Pokoknya nyeri hate. Nyeri hate. Di pasihan tak aya koordinasi kumaha datang we spontan ka ditu. Berdemo lah. Berdemo. Setelah itu apa pesannya lagi buat jajaran rumah sakit? Memang dalam prosedur penanganan pasti tidak yang sempurna, Pak. Cuman alangkah baiknya Edwin dipertemukan gitu dengan pihak-pihak tersebut gitu. Bukan hanya dari direkturnya hanya sekedar meminta maaf doang. Tapi butuh penjelasan gitu. Jadi Edwin tuntutannya hanya satu, bahwa ingin ada penjelasan secara teknis. Secara teknis. Para pihak yang dianggap bersalah dalam menangani masalah ini, yang dianggap karena saya nggak tahu bersalah atau tidak, untuk minta maaf pada Edwin. Dan itu selesai masalahnya. Selesai Pak sebenarnya. Saya juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seluruh jajaran rumah sakit itu tidak sesuai dengan harapan, masih ada kekurangan, itu juga saya minta maaf. Gitu loh, saya minta maaf, dan kemudian saya akan meminta jajaran rumah sakit di Kabupaten Kerawang yang tempat Edwin istrinya dirawat untuk segera memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan. Tetapi Edwin pun nanti harus bisa menerima apabila mereka bisa memberikan penjelasan secara